Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati menegaskan, pengadaan VLCC ini dilakukan setelah melalui proses pemikiran dan strategi bisnis yang matang. Serah terima kapal Pertamina Prime akan dilaksanakan Grand. Kapal tanker raksasa kedua Pertamina Prime siap uji coba. PT Pertamina International Shipping atau PIS mulai 8 Maret siap melakukan uji coba kapal tanker raksasa keduanya yang bertajuk Pertamina Prime. Kapal yang telah melaksanakan steel cutting pada tanggal 20 Desember 2019 ini menurut rencana akan melakukan sea trial di Kepulauan Goto, Prefektur Nagasaki, Jepang. Seperti yang telah diketahui, sea trial merupakan tahap uji coba kapal guna memastikan performa kapal telah sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan oleh Japan Marine United atau JMU sebagai pembuat kapal. Kapal Pertamina Prime sendiri akan melaksanakan sea trial selama 6 hari mulai 8 Maret 2021 hingga 13 Maret 2021. Pokok yang menjadi objek uji coba antara lain seperti progressive speed, fuel consumption, turning, vibration, noise level, anchoring, steering gear, performa main engine, endurance, maneuvering kapal, konfirmasi cargo oil pumping rate capacity, running test SOx scrubber, serta operation test ballast water management system. Diharapkan seluruh objek ini dapat beroperasi dengan baik sehingga kapal dapat mulai dilayarkan di perairan Indonesia. Direktur of Fleet Management PT Pertamina International Shipping Putu Puja Aswata Rabu 10 Maret mengatakan sebelum nantinya mulai berlayar, semua bagian ini harus dipastikan sudah beroperasi dengan baik. Sehingga saat mulai berjalan tidak akan ditemukan masalah apapun. Performa kapal juga dalam keadaan prima. Kami berharap jika sudah lulus dari uji coba tersebut, Pertamina Prime dapat beroperasi dan melaksanakan tugasnya bersama Pertamina Pride menjadi urat nadi yang menyalurkan energi untuk negeri. Seperti halnya VLCC Pertamina Pride, kapal kedua ini pun memiliki kapasitas 2 juta barrel yang merupakan single crew driven single deck type crude oil tanker dengan panjang keseluruhan 330 meter dan draft 21,5 meter. Di mana kapal ini dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan feedstock kilang yang dijalankan oleh Subholding Refinery and Petrochemical Pertamina. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati menegaskan, pengadaan VLCC ini dilakukan setelah melalui proses pemikiran dan strategi bisnis yang matang guna memperkuat supply chain. Proyek pembangunan 2 unit kapal tipe VLCC bertujuan untuk mengamankan pasokan kebutuhan minyak mentah ke refinery atau kilang Pertamina. Pihaknya juga menambahkan bahwa dengan beroperasinya kapal VLCC ini nantinya dapat menjadi revenue generator dalam meningkatkan pertumbuhan perusahaan dengan menangkap peluang bisnis angkutan internasional. Selain untuk menjawab tantangan bisnis Pertamina yang semakin kompetitif, manfaat kepemilikan VLCC ini juga akan dirasakan oleh negara dan masyarakat Indonesia, yaitu semakin meningkatnya kehandalan supply dan kelancaran distribusi energi nasional dengan mengamankan pasokan kebutuhan minyak mentah ke refinery unit 4 Cilacap. Pertamina International Shipping yang mengemban usaha utama pelayaran atau pengangkutan laut bertugas sebagai supporting supply chain distribusi atau pengangkutan kargo impor Pertamina dengan skema FOB atau free on board. Berbagai keunggulan dimiliki oleh kedua kapal milik Pertamina International Shipping. Di antaranya adalah menggunakan teknologi Super Stream Drag pada desain kapal sehingga membuat performa VLCC Pertamina Prime memiliki kecepatan trial sebesar 16,9 knot. Sehingga membuat performa VLCC Pertamina Prime memiliki kecepatan trial sebesar 16,9 knot. Selain itu, kapal VLCC mutakhir ini juga telah memenuhi requirement terminal modern di dunia dan regulasi internasional yaitu IMO Annex 6 Tier 3 yang berguna untuk pembatasan emisi gas buang sulfur oxide dan nitrogen oxide. Serah terima kapal Pertamina Prime akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021 di kalangan JMU Ariake, Jepang. Ada 2 produsen yang sudah lebih dulu berinvestasi di Indonesia. Pemerintah pun mengobrol kemudahan berusaha dan segudang insentif bagi perusahaan yang mau berinvestasi di Indonesia. Bukan pabrik mobil listrik, Tesla mau bangun ini di Indonesia. Pembicaraan investasi Tesla ke Indonesia masih berlanjut. Kemenko Kemaritiman dan Investasi menegaskan bahwa proyek yang diincar Tesla bukan untuk membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Maka dari itu, meski dikabarkan Tesla membangun pabrik mobil di India, bukan berarti lobi-lobi investasi pemerintah ke Tesla telah berakhir. Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Haryoseto menegaskan pemerintah masih melakukan pembicaraan mendalam dengan Tesla soal potensi investasi di Indonesia. Saya klarifikasi yang Tesla ini kami masih bicara.
cuma nggak bisa detail. Cuma kita itu nggak pernah bicara soal pabrik mobil dengan mereka, ujar Seto dalam webinar Future Energy Tech and Innovation Forum 2021, Senin 8 Maret 2021. Justru menurut Seto, Tesla saat ini mengincar investasi di sektor Energy Storage System atau ESS atau sistem penyimpanan energi. Apalagi mereka sudah sukses membangun hal tersebut di Australia. Indonesia sampai saat ini masih terus melakukan komunikasi dengan Tesla Incorporation. Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Haryoseto menyebut Tesla berencana investasi di Energy Storage System atau ESS di Indonesia. Hal ini menjadi solusi untuk mengganti pembangkit peaker yang digunakan saat permintaan listrik sedang tinggi. Seto menyebut investasi ESS Tesla di Australia berjalan sukses dan mereka menawarkan opsi-opsi tersebut di Indonesia. Dalam catatan Detik.com, ESS adalah alat yang bekerja seperti power bank yang menyimpan listrik dengan skala besar hingga ratusan megawatt dan bisa sebagai stabilisator atau untuk pengganti pembangkit peaker atau penopang beban puncak. Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari India. Tesla disebut-sebut akan membangun pabrik mobil listrik di sana. Di waktu yang sama, pemerintah melalui Kemenko Marves sedang melakukan lobby dengan Tesla untuk melakukan investasi di Indonesia. Sontak kabar pembuatan mobil listrik di India membuat kaget dan mengisyaratkan bahwa perundingan pemerintah untuk mendapatkan investasi Tesla telah gagal. Namun ditegaskan hari ini, investasi Tesla ke Indonesia tidak dalam pembangunan pabrik mobil listrik. Meski begitu, Indonesia tetap mencari pabrikan kendaraan listrik lain untuk investasi di tanah air. Siapa saja yang didekati? ESS ini seperti power bank dengan giga baterai skala besar yang bisa menyimpan tenaga listrik besar hingga ratusan megawatt dan bisa dijadikan sebagai stabilisator untuk pengganti pembangkit peaker. Sebelumnya, Tesla dikabarkan akan segera membangun pabrik mobil listriknya di selatan India, Karnataka pada tahun 2021. Hal tersebut membuat publik di negara ini menerka-nerka. Apakah artinya perusahaan milik Elon Musk ini menghentikan rencana investasinya di Indonesia? Bila mencermati penjelasan awal dari pihak pemerintah, tim percepatan baterai kendaraan listrik, bahkan BUMN yang tergabung dalam pembentukan Indonesia Battery Holding, yakni PT Pertamina, Tesla tampak masih berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Namun yang pasti di sektor berbeda dari rencana investasinya di India tersebut. Bila di India disebutkan mereka akan berinvestasi di pabrik mobil listrik, sementara di Indonesia dikabarkan mereka akan lebih berminat untuk berinvestasi di sistem penyimpanan energi. Pemerintah tampaknya sedang gencar melakukan pendekatan ke berbagai perusahaan kendaraan listrik di dunia. Salah satu yang sekarang sedang didekati adalah Volkswagen. Volkswagen sendiri merupakan pabrikan otomotif yang berlokasi di Jerman. Menurut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, saat ini komunikasi sedang dilakukan dengan VW. Bersamaan juga dengan PDKT yang dilakukan kepada Tesla dari Amerika Serikat dan BASF yang juga berasal dari Jerman. Ada dua produsen yang sudah lebih dulu berinvestasi di Indonesia, yaitu Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. dari Cina senilai 5,1 miliar US dollar dan LG Chem Ltd. asal Korea Selatan senilai 9,8 miliar US dollar. Pemerintah pun mengobrol kemudahan berusaha dan segudang insentif bagi perusahaan yang mau berinvestasi di Indonesia.